Terkait laporan kami observasi mengenai pemanfaatan website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagai sistem informasi dalam mendukung layanan publik dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Iqra Syahadatul Aisyah dan rekan-rekan saya Puji Destiani. Saya Nurbaiti, Bu. Saya Amelia Dwi Putri. Mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, dan tentunya kedatangan kami ke BPS Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk melakukan observasi dan wawancara dalam rangka penyusunan laporan kami. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memperoleh informasi dan juga ilmu yang bermanfaat dari Ibu terkait website yang ada di BPS Provinsi Sumatera Barat ini, Bu, dalam mendukung layanan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Baik, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Widya Asri, ini Ketua Tim Diseminasi Layanan Statistik, ini Mbak Ane, anggota tim dari Diseminasi dan Layanan Statistik. Sebelumnya terima kasih Bu sudah memperkenalkan diri, dan selanjutnya izinkan kami untuk mewawancarai Ibu mengenai observasi terkait yang ada di BPS Provinsi Sumatera Barat ini. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan dari BPS Provinsi Sumatera Barat ini dalam menyediakan layanan informasi berbasis website resmi begitu? Memudahkan pengguna ya dalam mengakses informasi. Jadi sebagai badan publik itu juga berkewajiban memiliki website untuk menyampaikan informasi ke publik gitu. Nah, website badan publik BPS Provinsi Sumatera Barat ini adalah udah pernah lihat websitenya, udah buka websitenya, sumbar.bps.go.id. Cuman juga ada tersedia websitenya PPID. Jadi badan publik, selaku badan publik juga memiliki website PPID. Nah, itu kita gunanya untuk mendiseminasikan hasil dan informasi yang kita hasilkan itu melalui website salah satunya gitu. Ya kan sekarang teknologi ya, kita tuh berbasis digital ya, makanya BPS juga menyediakan website itu untuk berinteraksi dengan pengguna layanannya itu lebih mudah. Jadi nggak harus datang langsung, tapi bisa lihat ke website. Informasi kami juga semuanya tersedia di website, baik kegiatan di BPS, pelayanan juga ada di website. Baik, sebelumnya terima kasih Bu. Selanjutnya itu pertanyaan dari rekan saya, Yaitu di mana peran website BPS dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi data publik di Sumatera Barat. Alhamdulillah ya, BPS Provinsi Sumatera Barat untuk keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh keterbukaan informasi Komisi Informasi Publik itu selalu mendapatkan badan info publik yang informatif. Sejak diselenggarakan di Sumbar ini sejak 2017, dan kita selalu antara peringkat 1, 2, 3 itu membuktikan bahwa kita terbuka kepada publik gitu terhadap informasi yang kita hasilkan. Kalau boleh tahu Ibu, jenis data atau informasi apa yang paling sering diakses oleh masyarakat melalui website BPS? Banyak ya, karena kita menghasilkan banyak data gitu.
dan kita ada surveinya. Jadi ada namanya kita survei kebutuhan data. Nah di situ juga merangkum kebutuhan apa sih data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah di situ dari hasilnya itu bisa terlihat apa yang Iya. Kalau ini biasanya sih pengunjung tuh atau pengguna data tuh kebanyakan aksesnya kalau data-data ya di website tuh nggak jauh-jauh dari data kependudukan, data perekonomian kayak kemiskinan, PDRB biasanya. Itu sih seputar itu. data-data indikator makro sih. BPS kan menghasilkan data indikator makro. Nah ya salah satunya ya tadi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tenaga kerjaan, itu yang dicari masyarakat gitu. Oke, Bu. Kalau strategi yang BPS lakukan supaya data yang ada di website itu bisa dipahami, nggak cuma oleh kalangan akademisi, tapi juga masyarakat umum, itu seperti apa, Bu? Ya kami mencoba menyampaikan data itu juga dengan konsepnya gitu. Jadi ada metadatanya. Jadi apa itu maksud datanya itu juga ada ditampilkan gitu. Kan udah muncul ya data metadatanya ya. Iya. Ya, jadi itu masyarakat bisa melihat maksud data itu apa gitu. Kalau untuk BPS ini sendiri ada nggak Bu buat sosialisasi atau edukasi pemahaman gitu tentang BPS ini, gimana cara meningkatkan layanannya atau gimana menghasilkan informasi-informasi yang ada di BPS itu? Sebenarnya sih kita rutin juga sosialisasi, misalnya juga ada go to school ya, BPS go to school ke sini, Sekolah-sekolah gitu Bu. ke sekolah ada, yang sekolahnya datang ke sini ada, kampus yang datang ke sini ada. Terus juga ada pojok statistik, kita di kampus ada di UMP sama di UNAN baru diresmikan, sama ada beberapa di kabupaten kota. Nah juga sosialisasi kita lakukan ketika ada kegiatan-kegiatan, ada kesempatan kita lakukan sosialisasi, termasuk misalnya di medsos ya. Oh, ada kegiatan Car Free Day biasanya. Kalau ada kegiatan kita di situ kita sosialisasi juga. Terus tanggapan dari masyarakat itu sendiri mengenai sosialisasi itu gimana? Antusias sih kalau apalagi kalau sosialisasi langsung ya, bisa dilihat kemarin dari peresmian pojok kuliah umum sama peresmian di UNAN kemarin itu dihadiri lebih dari 100, udah 200 kayaknya ya. Kalau Car Free Day kemarin nih, tahun lalu sih kita ngadain sosialisasi tuh, sosialisasi sensus ekonomi. Pas Car Free Day itu banyak yang ikut, banyak juga yang ikut kuisnya, banyak yang bertanya, itu antusias dari awal sampai selesai. Kalau langkah-langkah BPS untuk menjaga akurasi, validitas, dan keterbaruan data yang ditampilkan di website itu gimana? Banyak ya, kita untuk menghasilkan data itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kita namanya GSBPM gitu. Mulai tahapan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, sampai diseminasi itu masing-masing ada tahapan, dan ada juga penjaminan kualitasnya ya. Nah, sebelum data-data itu ditampilkan itu juga ada tahapan validasi dan lain-lain. Jadi tidak langsung apa data yang kita lakukan pendata itu langsung disajikan, tapi melalui tahapannya. Terus juga untuk mendiseminasikan juga kita berusaha agar selalu mengupdate data-datanya gitu, walaupun sebenarnya produk yang kita hasilkan itu adalah berupa publikasi, berita resmi statistik, tapi kita berusaha menampilkan data-data dalam bentuk tabel gitu, karena kan anak-anak sekarang maunya nggak mau mencari gitu loh. Instan Ya, nah supaya itu. mudah dipahami.
Kalau keamanannya sendiri gimana Bu untuk melindungi data dari potensi penyalahgunaan atau gangguan teknisnya gitu? Kita kalau tahu data mikro nggak? Data mikro Data mikro, nah kita itu kan data mikronya itu ada Susenas, Sakamnas, hasil sensus penduduk itu bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah itu sebenarnya berbayar, tapi juga bisa rupiah. Untuk kampus, untuk pemerintah daerah itu bisa mengajukan rupiah. Tapi mereka ada syaratnya bahwa tidak boleh memberikan ke pihak lain dan lain-lain. Itu salah satu juga sebagai keamanan data. Terus juga keamanan website. Kan kerahasiaan data tuh dilindungi undang-undang juga ya. Kita juga nggak pernah mempublikasikan data tuh by name by address gitu. Jadi datanya tuh udah bukan kumulatif ya istilahnya. Sudah tidak ada data individu gitu. Nah kemudian juga aplikasi kita untuk memperoleh data tuh satu tempat gitu, pusat sama, dan itu udah melalui tahapan-tahapan keamanan data gitu. Nah, Berarti ada seleksi-seleksi yang harus dilakukan untuk ada menjaga keamanan data. berlapis-lapis, dan ada ininya sendiri, ada tim yang menangani khusus juga gitu. Kalau inovasi digital apa saja yang telah hilang atau sedang dikembangkan di BPS Sumbar untuk meningkatkan kualitas layanan websitenya Bu? Salah satunya ini statik. Selain Alsat, kan Alsat punyanya pusat, kita punya statik, itu bisa dari Android. Jadi silakan download. Jadi tampilan website itu bisa di Android juga, namanya statik gitu. Jadi apa yang muncul di website juga muncul di statik itu, yang versi itu. Nah selain itu kita juga sedang mengembangkan indikator makro yang dihasilkan BPS, karena statik ini pengembangannya sepertinya hanya bisa seperti itu. Nah ini kita berusaha mengembangkan indikator makro lainnya dengan aplikasi, namanya baru mau di launching belum namanya Randai. Nanti baru akan itu, jadi masyarakat juga bisa nanti langsung melihat indikator-indikator makro. Kira-kira launchingnya itu tahun ini juga itu? Ini triwulan 3 masih tahap ini sih, membangunnya ya. Jadi tapi sudah database ininya sudah siap semuanya. Mungkin bisa jadi awal tahun sudah digunakan. Tapi inovasi yang lain ada statik, dan untuk inovasi-inovasi lain yang mendekatkan ke masyarakat dalam penyediaan data juga kita, ya tadi ada pojok statistik, terus juga melalui medsos, melalui website, update sama sosialisasi. Kalau data yang tersedia di website itu bagaimana cara dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebijakan berbasis datanya? Mereka ini dalam penyusunan RPJMD itu mereka rutin mengajak kita BPS untuk melakukan verifikasi data. Jadi data-data disampaikan oleh setiap OPD itu kita ikut memverifikasi baik konsep maupun datanya. Nah juga selain itu mereka ini melakukan API dengan website kita gitu. Jadi tidak menginput ulang data-data yang kita hasilkan, mereka langsung melalui API. Berarti kolaborasi gitu ya Bu ya, dalam memutuskan kebijakan.
Kalau memutuskan kebijakan kita enggak. Enggak, Kita kan maksudnya- penghasil data ya. Iya loh. Bu, datanya dari Ibu sendiri yang mana Ibu tuh diundang ke Ya, kita memverifikasi apakah data yang mereka sampaikan itu sesuai apa tidak gitu. Sama konsep definisinya apakah sesuai dengan yang digunakan BPS atau tidak. Ada beberapa data yang mungkin mereka punya konsep sendiri gitu. Kalau ini Bu, contoh nyata kebijakan atau program di Sumatera Barat yang menggunakan data dari website BPS sebagai dasar. Dasar apa? Contoh nyata kebijakan atau program di Sumatera Barat yang menggunakan data dari website BPS sebagai dasar programnya itu. yang pernah Ibu lakukan gitu Bu, yang pernah udah terjadi di sini. Kalau ini ya lebihnya ke tim-tim lain ya, karena kalau kita kan cuma menyajikan gitu yang terjun di masing-masing OPD itu subject matter yang terkait, misalnya ekonomi, terus inflasi, penurunan inflasi itu juga kita terlibat dalam tim pengendalian inflasi, walaupun kita tidak menjadi anggota, tetapi setiap ada pertemuan pasti kita terlibat, diikutkan gitu. Nah, untuk pengendalian inflasi salah satu contohnya itu. Kalau ini Bu, bagaimana cara BPS menjamin keterhubungan dan konsistensi data antara tingkat provinsi dengan kabupaten atau kota di Sumatera Barat melalui website? Oh, ada ini Simdasi, kita punya aplikasi Simdasi itu bisa melihat keakuratan, akurat ya, berapa persennya antara dengan pusat dan dengan kabupaten kota. Jadi ada tabel-tabel yang wajib yang diinput masing-masing, mau provinsi maupun kabupaten kota. Nah, nanti disinkronkan apakah datanya sinkron apa tidak itu. Tapi kalau data sebenarnya indikator makro itu kita dihasilkan satu pintu dari pusat semua gitu. Misalnya data walaupun yang ngitung kita ya pertumbuhan ekonominya, tapi nanti juga sama sih satu waktu keluarnya. Ya, kemiskinan walaupun kita menyerahkan data ke pusat, tapi yang itu pusat gitu. Jadi sama semuanya sinkron. Nah, yang banyak data belum sinkron itu ada data-data dari OPD sektoral. Nah, itu di Sumatera Barat dalam angka kita kan input data-data sektoral juga. Nah, itu yang berusaha kita sinkronkan, tapi yaitu masih belum sinkronisasi data di OPD itu yang masih jauh gitu. Kalau di BPS karena datanya keluar satu pintu gitu. Sinkron kalau data dari BPS, sinkron kalau data yang sektoral, itu yang mesti jadi PR. Sektoral itu kan dari PD ya, bukan dari kita shownya handphone. Kalau untuk tantangan dalam pengelolaan websitenya itu gimana? Tantangan Atau kendala atau ada masyarakat yang kurang mengerti tentang aplikasinya atau webnya atau gimana? Kalau web kita, alhamdulillah kita di pusat itu sama kan se-Indonesia ya. Iya. Nah, itu juga mendapat nomor 1 dan open source yang dapat penghargaan lah ya. Nah, cuman ini masyarakat sekarang itu ini membacanya itu yang minat membacanya yang kurang. Coba cari aja. Oh, ini publikasi ini. Coba kita lihat. Kalau kami dulu tuh ngelihat satu-satu, oh iya data ini ada di sini ini. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang coba mau minta data BPS, Bu ada data ini series panjang sekian gitu. Kita kan juga menyajikannya dalam bentuk publikasi gitu. Nah, kalau yang Excel itu kita coba menggabung-gabungkannya gitu, menyajikannya. Satu kalau buku lainnya. Nah, ini ya tantangan kita ya ini permintaan dari user yang macam-macam. Masa pengennya Bu ada grafik ini, nah grafik kan sebenarnya tinggal buat dari datanya gitu. Kayak gini.
Kalau dari pihak sini itu kalau menanggapi keluhan atau masukan dari masyarakatnya itu gimana? Sama ini, masyarakat tuh pengen semua data ada di BPS. Padahal kita bukan penghasil semua data. Ada pihak-pihak, maksudnya BPS adalah penghasil data statistik dasar. Kalau sektoral itu masing-masing OPD. Jadi misalnya nyari data kesehatan, sebenarnya itu yang menghasilkan dinas kesehatan. Gitu. Nyari data pendidikan, yang menghasilkan dinas pendidikan. Kalau BPS itu hanya statistik dasar dan indikator-indikator makro tadi. Nah, sebenarnya kami mengumpulkan data-data dari OPD itu setiap tahunnya membuat jadi publikasi. Tapi sebenarnya itu adalah pengumpulan data sektoral itu jadi tanggung jawabnya Kominfo. Di Kominfo sebenarnya yang untuk pembangunan daerah itu data-data sektoral itu sebenarnya Kominfo harusnya sudah punya website satu data Indonesia itu. Nah, di situ yang bisa harusnya ke Kominfo. Apakah sudah satu data Indonesia sudah sinkron? Apa enggak itu. Terus gimana Bu peran website ini tuh biar bisa berkembang di masa depan? Mungkin yang kayak Ibu bilang tadi, membuat tabel-tabel infografis, atau ada cara lain gitu? Yaitu dia salah satu caranya dari aplikasi kami Simdasi. Di situ semua data-data makro yang dihasilkan BPS itu sudah ada di situ. Misalnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi dan lain-lain itu dia langsung connect ke website, langsung tampil di website gitu. Jadi kita nggak menginput ulang lagi. Nah, yang kesusahan sekarang adalah data sektoral gitu. Terus harapan Ibu untuk kedepannya ini gimana Bu? Untuk BPS Harapannya? ini, untuk layanan publiknya, untuk masyarakatnya mungkin. Harapannya masyarakat semakin mengerti dengan statistik gitu. Sadar data. Sadar Apa data nih? itu yang susah. Iya. Meningkatkan literasi. Selanjutnya yang mau ditanyakan itu apa visi misi, tujuan dan tugas pokok dari BPS Sumbar ini? Sudah buka websitenya kan? Udah lihat di situ visi misinya. Menyajikan data. Ada semua di situ di PPID-nya. Lengkap itu kita update rutin selalu. Ada Untuk perubahan. dasar hukumnya juga ada Bu? Ada semua. Nah, harusnya ketika mau ke sini udah mencari info terkait BPS. Bukanya website aja ya, PPID-nya nggak dibuka. Padahal informasi terkait ini kan adanya di PPID sekarang. Ya, karena kalau website itu hanya kita menyajikan produk yang kita hasilkan. Kalau terkait si BPS-nya, informasinya itu di PPID. Lengkap semua di situ.